Baik untuk teman-teman semuanya, selamat siang. Di sini kita akan berdiskusi lanjutkan dari materi kita tentang metode hidrogenasi. Nah, di sini kita kan sudah mengangkat tema kita, di mana atau judul kita yaitu adalah proses produksi mentega putih atau shortening dari minyak kelapa murni dengan metode hidrogenasi dalam skala industri. Nah, kemarin kita udah bagi-bagi itu tentang materi yang kita bawa nanti ke diskusi kali ini. Jadi mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu tentang mungkin karena kita menyusunnya ke dalam latar makalah. Sini saya akan menyampaikan ke latar belakangan mengapa mentega putih ini atau shortening ini merupakan suatu produk yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari dan tentunya bermanfaat. Nah, di sini untuk mentega putih sendiri atau shortening itu kan merupakan lemak padat, di mana hasil yang saya temukan atau saya baca dia itu berbahan dasar minyak nabati yang memegang peran yang strategis dalam skala industrinya. Nah, dia juga memegang peran pada pakan modern, khususnya seperti sektor bakery dan juga konfeksioneri dan juga pengolahan makanan olahan. Selanjutnya di sini kita juga membahas setelah terbelakangan pembahasan tentang hidrogenasi, di mana metode yang kita gunakan pada pembuatan mentega putih ini, di mana penambahan atom H2 dalam ikatan rangkap pada rantai asam lemak yang tak jenuh atau trigliserida dengan bantuan katalis logam. Dan di sini juga kita melihat ke latar belakangan bagaimana potensi yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan minyak saya adalah mentega putih dari bahan baku VCO atau virgin coconut oil. Nah, nanti mungkin kita bisa mencantumkan seperti sebagai penambahan ya. Mungkin tantangan terbesar pada produksi mentega putih dan juga mungkin bagaimana standar produksi atau hasil produk dari mentega putih dalam sesuai standar nasional Indonesia. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materinya. Di sini saya udah mendapatkan bagian untuk definisi dan juga proses hidrogenasi. Nah, di sini kan hidrogenasi adalah suatu proses kimia tuh. Untuk definisinya yang digunakan untuk mengubah minyak nabati yang awalnya dalam fase cair menjadi asam lemak yang semi padat ataupun padat melalui penambahan atom hidrogen pada ikatan rangkap asam lemak tak jenuhnya dengan bantuan katalis nikel. Nah, di sini kan hidrogen itu digunakan untuk memecahkan ikatan rangkap dari trigliserida ataupun di sini kita menggunakan VCO, yang dimana ikatan rangkapnya itu dimiliki oleh asam lemak yang tak jenuh, dimana pada virgin coconut oil ditemukan contoh yang memiliki ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap ini adalah oleat. Nah, oleat itu kan memiliki ikatan rangkap, sehingga dengan reaksi hidrogenasi nanti akan membentuk suatu reaksi yang memutuskan ikatan rangkapnya, sehingga nanti ikatan rangkapnya hilang dengan bantuan suatu katalis logam. Nah, katalis logam itu apakah memang harus katalis logam ataupun bisa katalis lain? Sebenarnya katalis logam itu katalis lain logam itu bisa digunakan. Namun pada skala industrinya itu memang masih menggunakan katalis yang logam, karena memang reaksi yang terbentuk itu lebih cepat dan juga lebih efisien dibandingkan dengan katalis yang non logam. Nah, katalis yang logam ini digunakan juga untuk reaksi tersebut karena memang umum digunakan pada bentuk suatu reaksi yang awalnya ada campuran gas dan juga campuran cair, sehingga biasanya umumnya menggunakan katalis padat. Selanjutnya di sini sebenarnya ada juga untuk katalisnya itu tentunya memenuhi suatu spesifikasi seperti aktivitasnya, lalu selektivitasnya, di mana kemampuan dia untuk memutuskan ikatan rangkapnya dan juga tentunya jumlah konsentrasinya. Karena jika katalis yang digunakan itu banyak, itu ruang gerak dari atom-atom reaksi tersebut tentunya semakin kecil. Sedangkan jika memang katalisnya itu optimal, di mana optimal atau stabil ini di mana nanti dia tuh jumlahnya sedikit, namun reaksi yang sebagai tingkat kataliknya itu maksimum, itu dikatakan sebagai katalis yang baik. Nah, di situ adalah untuk definisi dan juga prinsip hidrogenasinya.
Mungkin selanjutkan tentang karakteristik dari bahan baku atau VCO yang kita gunakan. Oke guys, untuk karakteristik bahan baku kita sendiri kan itu teman-temannya dari VCO atau minyak lapa. Jadi minyak lapa ini dia karakteristiknya itu secara basisnya ya bentuknya itu seperti minyak biasa dan cair tapi agak sedikit kental, densitasnya tinggi. Terus kemudian dia mudah dicerna jadi sama suplemen tambahan dan juga karena punya banyak apa namanya asam lemak tak jenuh gitu. Ya, jadi itu bagus banget, biasa banget biasanya digunakan untuk industri kecantikan, farmasi, gitu ya, buat dulu lah. Terus ini kan dapatnya dari ekstraksi buah kelapa gitu, dagingnya itu diekstraksi sehingga sampai jadi minyak warnanya terus jadi sini kan sebagai bahan baku ya. Pokoknya tadi minyak kelapanya. Terus yang kedua bahannya hidrogen ini dia digunakan untuk sebagai pemecah ikatan rangkap kalau di industri hidrogenasi. Jadi ikatan rangkap dua itu di dalam sama makanya itu dibuat menjadi ikatan rangkap satu. Terus ikatan rangkapnya di dalam reaksi hidrogenasi dengan pakai hidrogen. Karakteristiknya itu dia sebagai gas, tapi biasanya ditemukan di alamnya itu jarang banget dalam bentuk karena ya sulit gitu. Biasanya harus melakukan proses dulu beberapa gas sebelumnya untuk H+ atau H2 gitu. Dan terus untuk katalis yang kita pakai kan nih kayak nikel ini kan logam, dia dapatnya dari tambang. Terus tambang dulu banyak prosesnya, sedikit besar lingkungan kita kasih terus dia banyak dipakainya sebenarnya di industri otomotif, industri plating untuk pelapisan logam, industri metalurgi. Pokoknya dia yang berhubungan dengan logam lah, jarang banget dipakai di industri makan kayak gitu sekarang ini. Bisa kita ganti aja sih guys, pokoknya apa itu bawa bisa kita ganti aja sih kali ini katalisnya kok mau menggantikan apa itu apa gitu kayak yang tapi dia tetap logam yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Tapi kalau ramah lingkungan kan kita juga mikirkan ininya juga ya, karena dalam skala industri kan besar, biayanya kan mahal. Kayak kita kalau kita tinjau tuh beberapa pabrik-pabrik nih, contoh ya kan, nih pabrik perusahaan produksi shortening nih kayak si PT Wilmar, PT Sinarmas gitu kan, tetap yang juga menggunakan yang berbahan logam gitu. Kenapa? Karena tadi kan dalam skala besar dia kan, ini udah besar nih pabrik ini kan, memproduksi shortening dalam skala besar itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar juga. Jadi kalau menggunakan yang ramah lingkungan memang bagus untuk kesehatan, aman, nyaman, ramah lingkungan juga. Tapi itulah kita harus pikirkan juga kan, tadi mereka juga pikirkan biaya operasinya, biaya yang lain-lain gitu. Ya maksudnya nggak mesti yang apa sih, nggak mesti yang non logam, tapi pokoknya kan agak lebih apa lah, lebih ramah untuk tubuh juga karena ini kali beracun dalam tubuh. Apalagi kalau udah terlalu tinggi kadarnya ada, bisa ganti yang lain mungkin gitu kayak obat atau magnesium itu kan lumayan murah dan itu juga di tubuh cukup terpakai itu. Mungkin saran bisa diganti sih, cuma terserah sih, terserah. oke berarti kita catat ya magnesium. Oke, itu aja untuk dari pandangan kita. Oke, nanti selanjutnya kita komentar nanti. Mau menjelaskan diri saya sebenarnya sih, boleh silakan. Oke, aku akan memberikan pendapat atau yang aku kemukakan untuk isi makalah kita. Nah, kita kan udah tahu karakteristik bahan, definisi hidrogenasi. Kita juga harus tahu metode apa yang kita gunakan di dalam pembuatan si shortening ini. Nah, metode yang pertama itu hidrogenasi parsial, yang dimana si
hidrogenasi parsial ini adalah proses penambahan hidrogen yang tidak dilakukan secara penuh atau yang hanya sebagian, yang dimana selama proses ini dapat terjadinya isomerisasi, yang dimana isomerisasi dari lemak cis dengan trans diketahui memiliki dampak yang sangat negatif. Nah, memiliki ikatan rangkap antara R dengan si CH. Nah, yang selanjutnya itu adalah hidrogenasi sempurna, yang dimana itu full hydrogenation, yang dimana itu merupakan sebuah proses atau penambahan hidrogen pada seluruh ikatan rangkap. Nah, pada si hidrogenasi sempurna ini kita juga harus mengatur si suhu atau si temperaturnya supaya si katalisnya itu tidak kejenuhan atau tidak terlalu tinggi. Nah, yang selanjutnya itu adalah blending atau pencampuran, yang dimana blending ini adalah suatu metode fisik dengan mencampurkan dua atau lebih jenis minyak. Pada si blending ini dilakukan pencampuran minyak cair dengan minyak lemak padat untuk memperoleh si tekstur shorteningnya sesuai yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya itu kan ada tahap-tahapan untuk produksi si mentega putih. Yang pertama itu kita harus tahu lah mekanismenya, bagaimana mekanismenya. Kita harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti kita prinsip mekanisme hidrogenasi mentega putih itu kayak mana produksinya yang kita lakukan terhadap si minyak fisionya melalui metode hidrogenasi. Terus kita tahu juga tahap operasinya atau proses persiapan bahannya. Yang pertama itu bahannya itu diapakan gitu, misalnya kayak dilakukan fermentasi gitu, lalu dilakukan pemisahan antara si minyak dengan si minyak kelapanya tadi. Selanjutnya itu mungkin ada tambahan dari teman kami si Sarina tentang proses produksinya. Setelah itulah persiapan, kita kan udah masuk ke pemurnian setelah si kelapa tadi yang disaring tadi. Nah, kita proses pemurnian si kelapa itu untuk menghilangkan kotorannya, memperbaiki kualitas minyaknya. Nah, selanjutnya barulah di sini kita tahap proses hidrogenasinya, dimana kita mau membuat si shortening dari minyak kelapa yang sudah kita yang udah dimurnikan. Dengan reaksinya itu suhu yang kita gunakan dari 120 sampai 200 derajat Celcius dengan tekarannya 1 sampai 10 atm. Ini kan bakal diatur dalam reaktor ininya nanti. Terus filtrasi dan katalis. Katalis yang kita gunakan tadi kan berbahan logam ya kan, nikel, karena kita tahu kan pasti kita memproduksi produk kita ini si shortening ini kan dalam skala besar ya kan, skala industri. Jadi nikel ini termasuk bahan yang cukup murah, maksudnya dibilang bisa lah digunakan untuk dalam skala besar, jadi nggak membuat biaya kita itu meledak, karena kan kita perlu pikirkan juga aspek ekonomi yang lain-lainnya gitu ya kan teman-teman. Terus katalisnya kita gunakan nikel, lalu nanti dalam proses ini filtrasi dan memasukkan katalis ini, si minyak tadi itu dipompa dengan media filter yang dengan menggunakan filter, lalu partikel katalisnya akan tertangkap di permukaan filter, kemudian bentuk lapisan bernama filter cake. Itu kita di praktikum kita kan udah kita praktikan, itu ada filter press kan. Nah, terus setelah dari proses itu nanti kita masuk ke proses pendinginannya, kita perlu bahas nanti lebih lanjut lagi. Lalu setelah itu nanti kita buat pembahasan tentang proses packaging atau texturing. Nah, tekstur dari si mentega ini kan kenapa dibilang packaging? Karena kita tahu kan mentega putih ini bentuknya kayak licinnya kan, gimana ya? Nah, itu gitu. Terus udah setelah itu baru nanti kita proses aditif atau penambahan zat aditif untuk pembentukan plastisitas lemaknya. Baru terakhir nanti pengemasan. Nanti kita tambahkan juga ya teman-teman buat ini ya diagram alir flowsheet, dapat flowsheetnya ya kan. Terus lanjut ke
desain reaktor, apa ada yang mau menjelaskannya atau gimana? Atau kalian udah dapat Ya, bentar ya, desain reaktor. Ya, atau apa aja yang lanjutannya? Kan kita nih kan tadi aku udah tinjau juga dari pabrik ini ya, pabrik perusahaan shortening yang terkenal juga, PT Wilmar, PT Sinar Mesin gitu ya kan. Dari situ kita lihat mereka ini kan memproduksi dalam skala besar ya kan. Jadi reaktor yang digunakan itu reaktor hidrogenasi itu namanya itu CSTR, continuous stirred tank reactor. Nah, ini di dalam kenapa kita gunakan ini kan? Kita tahu kemarin Bu Renita juga udah menjelaskan tuh ya kan apa perbedaan reaktor base yang biasa dengan reaktor yang ini CSTR ini. Kalau yang ini kita tuh bisa mengontrol dari awal itu kita udah bisa masukkan semuanya sama-sama berkelanjutan dia. Kenapa continuous kan berkelanjutan? Jadi nanti proses kita itu terus menerus supaya kita menghasilkan produknya ini dalam skala besar. Sedangkan reaktor base ini, kenapa ini skala, maksudnya gimana ya? Yang reaktor base ini kita menentukan untuk segini aja gitu yang bakal kita buat. Jadi kita itu cuma sekali aja gitu bisa melakukannya. Kalau ini kan dalam skala besar berkelanjutan, dia bakal kita gunakan lah reaktor dari si CSTR ini. Jadi kita bisa langsung masukin terus bahan. Iya, terus berkelanjutan dia bakal gitu. Makanya pabrik ini terus bisa memproduksi shortening secara skala besar gitu ya kan. Lanjut dari karakteristik produk dan aplikasi industri. Karakteristik produknya nanti bakal ini ya. Kita perlu cari tahu kadar FFA-nya atau free fatty acid-nya itu harus di bawah 0,3 dan 0,5 sampai 0,5%. Dan juga kenapa kita perlu kadar FFA kita itu harus rendah kan, itu untuk mencegah ini ya, kita kalau mau membuat kue kan gak langsung semua kita buat pakai itu kan, jadi kan pasti kita simpan sisanya kan supaya mencegah masa penyimpanannya panjang dan mencegah bau tengi dari itu. Makanya itu kita perlu menjaga kadar FFA-nya rendah dan menjaga umur simpannya itu. Terus nilai bilangan ionnya harus lebih rendah dan menunjukkan kejenuhan yang lebih tinggi dari hasil nanti. Dan itunya kenapa? Apa yang membedakan produk kita ini dengan mentega biasa? Nah, karena apa? Yang pertama, paling utama itu adalah kandungan airnya. Kandungan air dari si mentega putih ini, si shortening ini, kalian tahu kan harus di bawah 0,1%. Kan dia bentuk teksturnya tuh kayak gak ada lah airnya, dia udah kental padat kayak gitu kan teman-teman. Lalu kita udah tahu ya apa ini industrinya, industri yang paling utama industri pangan dong ya kan, untuk pembuatan kue seperti kue pastry atau food croissant ya kan, terus pengolahan makanan, pembuatan lemak atau lemak olahan yang lain gitu. Nah, gak cuman di makanan aja, ada industri yang lain juga nih, seperti industri non pangan itu turunan dari minyak kelapa itu dapat diolah sebagai bahan dasar salep, krim, untuk inilah tadi Moses jelaskan nggak sih, atau Arya yang jelaskan tadi yang bilang bisa di bagian kesehatan itu kan. Nah, Tapi itu emang pembuatan pakai hidrogenasi itu lanjutannya setelah kita tadi setelah dari itu kan, karena dibilang tadi turunannya, aku bilang tadi turunan minyak kelapa itu bisa, lanjutannya itu bisa kita buat dari bahan dasar itu. prosesnya beda lagi. Iya, lanjut kita perlu juga tambahkan ya kelebihan dan kekurangan proses yang kita gunakan ini. Ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Dan kita kan udah mengetahui dari si Sarina tadi, yang udah dicari si Sarina tentang prosesnya gimana gitu kan. Kita juga harus tahu juga kelebihan dan kekurangan pada proses kita ini seperti apa gitu kan, supaya nanti kalau ada teman-teman kita bertanya, kita tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita akan bakal cantumkan. Tapi yang aku dapat kelebihannya itu, kalau mau dari sifat produknya, kelebihannya itu mengubah minyak cair menjadi lemak semi padat dengan si tekstur plastis yang sesuai dengan berbagai produk pangan. Tetapi dia memiliki kekurangan seperti yang selanjutnya itu dapat menghasilkan asam lemak atau aspek-aspeknya itu seperti sifat produknya, stabilitas oksidatifnya, titik lelehnya, atau umur simpannya. Itu kan umur simpannya tadi kan ada diketahui si Sarina bahwasanya kita harus membuat si shortening kita ini kadar FFA-nya harus rendah ya kan. Jadi kita harus mengetahui
mengetahui aspek apa yang harus kita lakukan. Nah selanjutnya itu efisiensi industrinya atau menggunakan katalis apa yang efisiensi, bahan bakunya yang harus yang bagaimana kayak gitu kan. Terus katalis, energi, lingkungan, kesehatan serta alternatif teknologinya kayak itu tadilah reaktornya harus bagaimana kita buat. Kita harus mencantumkan semua di makalah secara lengkap supaya nanti kita kalau mengisi PowerPoint kita bisa membuatnya secara ringkas mungkin. Namun kalau sudah kita ketahui prosesnya, metodenya, karakteristiknya, terus bentuk-bentuk reaktornya, pasti kan kalau kita mau bikin pabrik kan pasti ada limbahnya kan. Nah limbahnya itu kan ada juga limbahnya berbentuk padat, cair, gas. Nah kita harus ketahui atau kita cantumkan di makalah kita juga apa-apa aja kayak kalau dia bentuknya cair mungkin ada kandungan si pemurnian itu tadi, jadi kita harus tahu pengendaliannya. Lalu kalau dia gas kita harus membuat kayak scrubber untuk penyaringan si asap. Nah kita harus mencantumkan di makalah. Mungkin kita secara ringkas adalah di video, namun nanti kita cantumkan banyak di makalah. Mungkin ada yang ditambahkan mungkin dari si Moset dan si Bowo Arya untuk makalah kita ini. Mungkin dari saya. Di situ kan tadi kita jelaskan tentang hidrogenasi, ada yang hidrogenasi parsial dan juga sempurna. Mungkin kita tentunya bisa di makalah atau nanti di presentasi kita bisa menjelaskan bedanya itu apa sih sebenarnya hidrogenasi sempurna dan juga hidrogenasi parsial. Nah, kalau kita tahu perbedaannya, bagaimana kita mungkin cara kita mengontrol. Misalnya hidrogenasi parsial itu agar kita menuju ke hidrogenasi parsial, apa yang harus hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita fokuskan. Kalau kita memang ke hidrogenasi sempurna itu bagaimana kondisi dan juga ketetapan untuk memperoleh hidrogenasi sempurna itu. Yang selanjutnya mungkin tadi di desain reaktor, saran aja nih. Tadi kan desain reaktor dijelaskan juga merupakan sistem yang kontinu. Kontinu. Baru kita mungkin bisa jelaskan reaksinya itu apa, eksotermis kah atau endotermis, agar nanti kita tahu bagaimana memang desain reaktor itu terbentuk. Karena memang kan kalau memang sepemahaman saya itu kan merupakan reaksi yang eksotermis atau melepas panas, sehingga dibutuhkannya suatu insulin atau pelapis agar dia itu kondisi operasi suhunya itu terjaga, sehingga nanti hasil produksinya itu tidak malah rusak karena memang pengaruh suhu yang reaksinya itu eksotermis. Sehingga makanya biasanya itu kok yang reaksi gunakan pada pembuatan mentega putih ini, dia itu memiliki suatu pelapis untuk menjaga suhunya tetap konstan, di mana suhu operasinya itu kalau nggak salah tadi Bang Sarina adalah 150 sampai dengan 200 derajat Celcius. Mungkin dari itu saya tambahan. Berarti kalau di makalah nanti kita bikin aja lah ya, apa namanya, bahan yang kita pakai untuk bikin reaktornya itu terus rasanya kenapa gitu biar tahu juga. Karena kan kalau seingat saya reaktor itu kan ada yang mungkin stainless steel, ada juga carbon steel. Nah kita juga harus mengamati kalau suhu reaksi kita 150 sampai 200 derajat Celcius, kira-kira yang optimal kita gunakan pada reaksi pembentukan mentega putih itu apa gitu. Ya. Nanti kita harus jelaskan juga yang di bawah. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah di sini saya juga ada menjelaskan tentang pengembangan prosesnya yang sesuai dengan arahan Ibu Ren kemarin kan, dibutuhkan cantuman ataupun literatur mengenai inovasi prosesnya ataupun pengembangan prosesnya. Nah di sini dari saya sendiri yang saya baca itu salah satu yang mungkin sebenarnya bisa diterapkan pada produksi skala industri. Contohnya produksi industri modern, karena memang sifat ini lebih ramah lingkungan lah dibandingkan dengan katalis yang umum digunakan. Karena di sini saya mengangkat hidrogenasi menggunakan katalis modern. Maksud saya di sini adalah hidrogenasi dengan katalis modern. Itu adalah pada prosesnya kita tahu kan reaksinya tadi kan ada suatu trigliserida yang memiliki suatu ikatan rangkap dengan penambahan H2O, yang dimana kita ingin memecahkan atau menghilangkan lah ikatan rangkapnya, sehingga
dibutuhkanlah suatu katalis karena memang reaksinya itu akan berjalan lambat jika tidak digunakannya katalis. Nah, katalis yang digunakan tadi seperti pembahasan sebelumnya itu kan nikel. Nah, namun saat ini penggunaan nikel itu bisa diganti menggunakan suatu logam campuran, di mana logam campuran ini dapat juga mempercepat suatu reaksi hidrogenasi yang tentunya lebih efisien dan juga lebih baik. Di mana penggunaan katalis modern ini campurannya ini menggunakan campuran antara nikel dan juga pencampuran gas mulia seperti mungkin tembaga, yang dimana nanti pencampuran ini dapat diaplikasikan pada skala industri sebagai mungkin alternatif dibandingkan dengan penggunaan katalis nikel, yang dimana dengan katalis modern ini itu mampu meningkatkan kestabilan produk dan juga mengurangi pembentukan suatu asam lemak trans, yang dimana asam lemak trans ini itu dapat berbahaya bagi kesehatan jika kita membuatnya dalam hasil produk akhir seperti pangan yang tentunya itu berkaitan dengan tubuh. Nah, dalam skala industri pengembangan ini juga sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas produksinya, dan juga di sini waktu reaksinya ternyata jauh lebih cepat dan dihasilkan juga mentega yang lebih lembut serta simpan umur yang lebih panjang jika kita menggunakan katalis yang modern, sehingga mungkin bisa lah kita masukkan ke dalam pengembangan proses kita nantinya dalam makalah. Mungkin ada saran atau tambahan materi ya? Ada? Oh, tadi kalau ini akan sebelum topik sebelumnya kan kita disuruh buret kan mencari ini ya dari contoh pabrik dari apa produk kita gitu ya kan. Nah kan perlu kita tahu ya teman-teman, ini aku udah cari tahu pabrik perusahaan produksi dari shortening yang cukup besar terkenal di Indonesia. Kita udah pasti tahu ya kan, dari PT Wilmar, itulah contohnya PT Wilmar Nabati Indonesia, dan juga PT Sinarmas. Itu yang produknya tuh keluaran dari ini, contohnya tuh kayak nih, kalian tahu kan Vilma yang margarin Vilma, tapi bukan yang kuning ya, ini margarin Vilma yang puff pastry shortening. Jadi dia tuh produknya mentega putih. Gitu aja, nanti kita tambahin ya kan, Bu Renita selalu minta begitu kan, harus ada contohnya gitu, pabrik apa yang kita lihat. Jadi itu contohnya nanti masukin juga ke PPT gitu. Kita masukin contohnya Kita masukin daftarnya endorse nanti. Bukan endorse sih, endorse tapi supaya tuh. orang tahu aja lah. Contoh apa, pabrik mana, jangan dikira nanti kita ngarang-ngarang produk ini, proses kita hidrogenasi membuat ini. Oke. Beda. Pertanyaan. Sama-sama. Nanti yang lain aja. Oke. Jadi ada tambahan dari teman-teman tentang pembahasan kita hari ini? Udah cukup nggak sih itu, nanti kalau apa nanti kita. Oke, mungkin tambahannya tadi materi-materi yang belum kita cantumkan dan catatan-catatan yang perlu kita tambahkan, kita perlengkap lagi materinya seperti tadi, mungkin desain reaktornya, reaksi hidrogenasinya apakah sempurna atau parsial, dengan juga contoh-contoh industrinya dan juga perbedaannya terhadap mentega putih dan juga mentega yang konvensional atau biasanya kita jumpai gitu. Biar nanti para teman-teman nanti rekan-rekan kita waktu kita menjelaskan itu mereka paham ternyata mentega putih dan juga mentega yang konvensional itu ternyata memiliki perbedaan. Ya, jadi itu aja sih untuk diskusi kita. Mungkin nanti bisa kita tambahkan dan juga kita ngapi, dan juga nanti kita input nanti ke dalam makalah dan juga mungkin kita bisa presentasikan. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Guys. Nanti kan sense. Kau mau